Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Fitria Isnani dari Prodi Akuntansi Universitas Majalengka. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang statistika 1. Langsung saja, statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, sampai pada menarik simpulan. Jenis-jenis statistika dibagi menjadi dua. Yang pertama, statistika deskriptif. Yang kedua, statistika inferensi. Statistika deskriptif merupakan cabang ilmu statistika yang berfokus pada pengelolaan data, peringkasan data, visualisasi data. Statistika inferensi merupakan cabang ilmu statistika yang berfokus pada pemanfaatan sampel untuk menarik simpulan terhadap populasinya. Data adalah representasi dari suatu fakta yang menjelaskan suatu persoalan yang dimodalkan dalam bentuk gambar, kata, ataupun angka. Macam-macam data dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan jenisnya, yang kedua berdasarkan sumbernya, yang ketiga berdasarkan skalanya, yang keempat berdasarkan dimensi waktu. Yang pertama berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data non-numerik dari atribut dan label. Data kuantitatif merupakan data numerik dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif dibagi menjadi 2. Yang pertama data diskrit, yang kedua data kontinu. Data diskrit merupakan data yang proses pengumpulan data dijalankan dengan cara menghitung atau membilang seperti jumlah angka. Yang kedua, data kontinu merupakan data pengumpulan data dapat mengukur dengan alat ukur yang memakai skala tertentu seperti suhu. Yang kedua berdasarkan sumbernya. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Data primer merupakan pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung. Yang kedua, data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh orang ataupun lembaga. Yang ketiga, berdasarkan skalanya. Yang pertama, nominal merupakan data yang hanya bisa dibedakan, tidak bisa diurutkan dan diperbandingkan satu dengan yang lain. Ordinal merupakan data yang ada di data kuesioner. Interval merupakan data yang mempunyai perbedaan urutan dan jarak tetapi tidak memiliki nol absolut. Rasio merupakan data yang mempunyai perbedaan urutan dan jarak tetapi memiliki nol absolut. Yang keempat berdasarkan dimensi waktu. Yang pertama time series adalah data yang membutuhkan waktu. Yang kedua cross section adalah periodenya hanya periode itu saja, jadi hanya satu periode. Yang ketiga, volume adalah gabungan dari time series dan cross section. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi 2. Yang pertama sensus dan yang kedua sampling. Sensus adalah teknik pengumpulan data di mana setiap anggota yang ada dalam populasi dikenai penelitian. Yang kedua, sampling adalah teknik pengumpulan data di mana hanya sebagian saja dari populasi yang diteliti. Terkait dataset, terdapat 2 dataset dalam bidang statistika, yaitu populasi dan sampel. Populasi merupakan kumpulan data dari keseluruhan pengamatan, perhitungan, pengukuran, atau responsi terhadap topik yang ingin dikaji. Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel yang baik adalah sampel yang representatif terhadap populasi
sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap populasinya. Dua istilah atau terminologi lain yaitu parameter dan statistik. Parameter merupakan deskripsi numerik dari karakteristik suatu populasi. Di dalam satu populasi hanya dapat satu parameter. Statistik merupakan deskripsi numerik dari karakteristik suatu sampel. Big data adalah data yang sangat besar dan sangat cepat pertumbuhannya dan memiliki karakteristik tertentu. Tipe data yang dihasilkan yaitu teks, email, video, audio, dokumen, dan lain-lain. Data itu bisa terbentuk dari data kemacetan, data catatan medis, data transaksi perbankan, dan data lain-lain. Big data analysis adalah proses pengujian terhadap kumpulan data yang sangat besar untuk menemukan pola tersembunyi dari informasi lain yang bisa digunakan untuk kegiatan bisnis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.